Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada asisten praktikum sistem informasi grafis. Jadi pada kesempatan kali ini saya Muhammad Fadil Ramadan dengan NIM 26040120140067 dari kelompok 2 kelas ilmu kelautan B ingin memaparkan untuk responsi dari sistem informasi geografis. Nah, adapun yang pertama adalah pengenalan penginderaan jauh dan composite band. Jadi penginderaan jauh itu adalah ilmu dan seni untuk memperoleh informasi tentang suatu objek, tempat, atau peristiwa dengan menganalisis data yang diperoleh dengan suatu alat. Nah, dalam penginderaan jauh kita membutuhkan composite band atau pita komposit yang mana merupakan penentuan kombinasi dari tiga saluran warna untuk memperoleh informasi atau mengenali gambar yang menggunakan kapasitas interpretatif operator atau interpreter. Nah, dalam membuat suatu desain atau suatu peta dari penginderaan jarak jauh ini membutuhkan sebuah citra, dan citra ini bisa dari dua sumber, yaitu Google Earth Pro dan citra satelit Sentinel. Dan untuk Google Earth Pro sendiri adalah aplikasi geospasial yang menampilkan bumi secara virtual dan bisa digunakan untuk menganalisis atau merekam data geografis. Dan selanjutnya adalah citra satelit Sentinel, dan satelitnya itu adalah bernama Sentinel-2, yang mana merupakan citra satelit dengan resolusi spasial sedang dengan SWOT yang lebar, revisit di lokasi yang sama setiap 5 hari. Nah, dibandingkan dengan Landsat yang revisit lokasinya itu setiap 16 hari sekali, dan dapat digunakan untuk kajian-kajian monitoring tutupan lahan termasuk vegetasi, tanah dan air, juga jaringan air dan area pantai. Dan bisa dilihat di samping ini terdapat Sentinel 2. Ini ada flight directionnya sama nadirnya. Nah, selanjutnya di sini adalah hasil dari pengolahan atau pengenalan Google Earth Pro dan citra Sentinel. Yang sebelah kiri ada Google Earth Pro dan yang sebelah kanan adalah citra satelit Sentinel. Nah, selanjutnya registrasi peta. Jadi registrasi peta ini merupakan proses transformasi koordinat dari data yang awalnya belum memiliki koordinat. Nah, registrasi ini digunakan pada pembuatan suatu peta untuk menyamakan koordinat pada peta dengan keadaan lapangan yang sebenarnya. Nah, selanjutnya dari proses registrasi tersebut, kita melakukan digitasi, yang mana merupakan suatu usaha untuk menggambar kondisi bumi ke dalam sebuah bidang datar. Dan digitasi ini dibagi menjadi 3 poin. Yang pertama ada digitasi poin, polyline, dan polygon. Dan digitasi poin ini digunakan untuk memberikan titik untuk mewakili objek yang ada pada suatu peta. Selanjutnya, untuk digitasi polyline digunakan untuk menandai jalur di wilayah tertentu, dan polygon digunakan untuk melihat perbedaan antara wilayah pabrik, lapangan, dan lain sebagainya, sesuai dengan keterangan atau kebutuhan dari suatu peta. Nah, selanjutnya di sini adalah hasil digitasi yang telah saya lakukan pada praktikum SIG. Dan pada digitasi ini saya menggunakan peta Fakultas Perikanan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro, dan saya telah membuat digitasi polyline, point, dan polygonnya. Nah, selanjutnya ada clip, dan clip ini atau bisa dikenal juga dengan erasing merupakan teknik geoprocessing penting dalam ArcGIS. Nah, fungsi utamanya ini adalah untuk menghasilkan peta dengan lebih berfokus pada wilayah tertentu. Nah, dan salah satu cara termudahnya itu adalah dengan memilih koordinat yang sama dengan peta yang akan diklipkan. Nah, ini adalah hasil klip dari Kecamatan Tembalang dan sudah didigitasi juga dengan menggunakan digitasi polyline dan diberikan keterangan nama jalan. Selanjutnya ini ada interpolasi kriging. Jadi interpolasi kriging ini merupakan fungsi matematis untuk menduga nilai pada lokasi-lokasi yang datanya tidak tersedia berdasarkan titik tersampel yang berada di sekitarnya dengan menggunakan model semi-variogram. Nah, kriging ini merupakan suatu metode interpolasi yang menghasilkan prediksi atau estimasi tak bias dan memiliki kesalahan minimum. Nah, interpolasi kriging dapat ditetapkan pada pemetaan klorofil A dan suhu permukaan laut. Nah, berikut adalah hasil dari interpolasi yang telah saya lakukan. Ini ada hasil pemetaan klorofil A menggunakan metode kriging, dan yang sebelah kanannya ada hasil pemetaan suhu permukaan laut menggunakan metode kriging juga. Nah, selanjutnya adalah batimetri. Jadi batimetri ini merupakan ukuran tinggi rendahnya dasar laut, yang mana peta batimetri ini adalah peta yang menggambarkan kedalaman laut dan disajikan dengan menggunakan garis kontur kedalaman. Nah, di sebelah ini adalah kedalaman pada perairan Teluk Awur yang dipresentasikan dengan warna yang berbeda. Dalam hal ini menggunakan fitur Arc Toolbox Topo Raster.
Nah, selanjutnya ada kartografi. Jadi kartografi ini merupakan pemetaan digital yang mana proses di mana suatu kumpulan data dikompilasi dan diformat menjadi gambar digital. Nah, fungsi utamanya ini adalah untuk mempermudah pembaca untuk memahami data yang disajikan dalam bentuk visualisasi data yang diukur di lapangan. Dan berikut adalah hasil kartografi digital yang telah saya buat pada perairan Teluk Aur. Baik, sekian dari saya. Apabila terdapat kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.